Kalau saya sebagai pelatih dan pemandu wisatawan yang datang ke Taman Kera ataupun masyarakat pengguna jalan raya yang melintas dari arah jalan raya yang ke arah Parapat ataupun sebaliknya, ini bukan teruntuk pengguna jalan raya di kawasan Parapat aja. Yang intinya dimanapun yang ada satwa primata yang ada di jalanan, ya saya tidak bisa melarang. Kenapa? Karena kita itu bertujuan saling menghimbau, mengingatkan. Tidak baik memberi makan mereka di jalanan, dampaknya pasti mereka akan kelindas dan membahayakan pengguna jalan rayanya juga. Saya tahu niat Anda itu baik untuk berbagi, tapi jangan dibuat jadi lelucon dan membahayakan si satwanya. Ya kalau kasih makan berhenti. Kalau Anda tahu itu macat, nggak usah kasih makan. Gitu. Itu aja, simple aja. Karena kan saya hanya bisa menghimbau, tidak bisa melarang. Saya tidak punya hak untuk melarang kecuali yang punya ini wewenang. Naik! Danau Toba tidak hanya menyajikan panorama yang menakjubkan. Kawasan kaldera Geopark Toba ini juga memiliki banyak keanekaragaman hayati yang memiliki daya tarik wisata tersendiri. Wisatawan yang akan berkunjung ke kota Parapat akan dimanjakan dengan pemandangan indah di sisi jalan. Menariknya lagi, beberapa kelompok satwa primata seperti kera akan berjejer di sepanjang jalan, menanti siapapun pengendara memberi mereka makanan. Meski sudah ada beberapa pamflet larangan untuk tidak memberi makan satwa liar, masih banyak pengendara yang berhenti sejenak untuk memberi makanan ringan kepada kera. Ini menjadi pengalaman wisata yang menarik bagi para pengunjung. Namun tidak begitu bagi Detim Raja Manik. Ia justru tidak menyarankan para pengunjung untuk memberi makan satwa liar di jalan, sebab itu akan berdampak buruk bagi mereka. Sifat liar dan instingnya akan berubah. Kera akan mengubah pola pencarian makanannya dengan bergantung kepada manusia. Selain itu, mereka juga akan sering mengalami kecelakaan dan bahkan kematian. Di Taman Wisata Kera, Desa Sibaganding Girsang, Sipagan Bolon, Simalungun, Detim Manik tetap melestarikan kera pada habitatnya. Kalau lokasi kita ini dibuka pada tahun 84, kalau nggak salah jadinya tempat wisata itu di tahun 90-an, kalau nggak salah, di masa Pak Soeharto, sampai mudah-mudahan sampai sekarang. Bapak itu dulu cerita bahwasanya tempat ini adalah tempat untuk bertani, awalnya untuk tempat bertani, jadi karena tempat bertani datanglah satwa primata mengganggu dan merusak tanaman yang ditanam Bapak. Ya, Bapak berniat untuk menyingkirkan mereka, tapi karena mereka yang punya tempat ini, yang pendatang itu adalah kita, ya pada akhirnya Bapak itu didatangin mimpi supaya Bapak itu bisa mengelola dan melestarikan mereka di sini. Naik! Naik! Sebelum Detim Manik menjaga Taman Wisata Kera Sibaganding, ayahnya, Umar Manik, pada tahun 1984 menangkar ratusan kera di kawasan Sibatu Loting yang merupakan hutan lindung dan rumah bagi kera. Setelah ayahnya meninggal dunia, Detim kini mengambil tanggung jawab dalam melestarikan kera.
Kalau akhir hayat Bapak itu di tahun 2019 akhir, awal mulanya. Ya, setelah dilestarikan, ya mereka ya menetap di sini dan kita tidak bertani lagi. Kalau primata ini kan seperti buruk, punya ekor panjang, mereka itu hama. Mereka perusak. Kalau masalah dicintai, ya kita berawalan bermusuhan dengan mereka karena mereka merusak. Tapi karena kita itu yang datang ke tempat mereka, bahwasanya kita sadar bahwasanya kita itu bukan menganggap mereka sebagai perusak. Gitu. Jadi kalau masalah cinta, ya setelah Bapak mengabdikan dirinya di sini, baru Bapak itu merasakan bahwasanya bagaimana perasaannya ke primata. Sama dengan seperti saya. Kalau almarhum itu minta ke saya, karena anak beliau tuh banyak, ada 8. Jadi 2 cewek, lebihnya cowok. Karena beliau itu tahu talenta beliau itu adanya sama saya, beliau itu minta bahwasanya ya kaulah yang harus melanjutkan tempat itu gitu. Ya saya berawal itu tidak menerima karena saya tahu saya itu anak saya nantinya tidak akan punya teman bermain karena tinggal di hutan. Saya itu tidak akan bersosialisasi dengan masyarakat seperti apa dulu almarhum di sini dan seperti kami anak-anak dulu gitu. Saya selalu menolak. Ya 2 hari sebelum beliau meninggal, beliau tetap mengingatkan, menyampaikan ke saya sampai beliau bilang, ya udahlah, kalau memang kau nggak terima, di saat aku nanti sudah tidak ada, kau pasti akan sadar sendiri. Ya pada akhirnya, ya saya yang melakukan ini karena memang bukan karena beliau sih, karena primatanya kasihan sudah sempat dilakukan seperti ini. Kalau mereka ke jalanan pastinya akan terlindas dan membahayakan pengguna jalan rayanya juga gitu. Saya sebagai pelatih dan pemandu wisatawan yang datang ke Taman Kera ataupun masyarakat pengguna jalan raya yang melintas dari arah jalan raya yang ke arah Parapat ataupun sebaliknya. Ini bukan teruntuk pengguna jalan raya di kawasan Parapat aja. Yang intinya dimanapun yang ada satwa primata yang ada di jalanan, ya saya tidak bisa melarang. Kenapa? Karena kita itu bertujuan saling menghimbau, mengingatkan. Tidak baik memberi makan mereka di jalanan, dampaknya pasti mereka akan kelindas dan membahayakan pengguna jalan rayanya juga. Saya tahu niat Anda itu baik untuk berbagi, tapi jangan dibuat jadi lelucon dan membahayakan si satwanya. Ya kalau kasih makan berhenti. Kalau Anda tahu itu macat, nggak usah kasih makan. Gitu. Itu aja, simple aja. Karena kan saya hanya bisa menghimbau, tidak bisa melarang. Saya tidak punya hak untuk melarang kecuali yang punya ini wewenang. Setelah mendengar lengkingan suara seruling yang ditiup Denti Manik, rombongan kera akan datang mendekatinya. Bahkan yang berasal dari dalam hutan sekalipun. Primata yang ada di sini terdiri dari kera besar atau Macacus nementrinus yang berekor pendek dan kecil. Kera Macacus cynomolgus yang berciri bulu berwarna abu-abu dan berekor panjang, dan ada juga beberapa ekor kera hitam berlengan panjang atau Symphalangus syndactylus. Kalau primata yang aktif ada di sini tuh seperti siamang, Thomas monkey yang ada jambulnya, monyet ekor panjang, dan juga beruk. Bukan bekawan sih Kak tepatnya, tapi udah kayak saudara. Ya, padahal kalau kita bekawan aja sering kita selek, apalagi bersaudara kan, gitu. Jadi kalau saya tuh, ya gimana ya, bukan karena nggak ada kegiatan, ada sih kegiatan yang bisa kita lakukan selama kita mau. Gitu. Ya tapi kalau bukan saya siapa lagi? Kalau saya aktif di sini mulai tahun 2013, saya aktif di sini, ya berharap ya sampai akhir hayat. Itu aja, seperti apa yang dilakukan oleh almarhum dulu. Kalau si tanduk itu udah kita ganti hanya ujung dari tanduk tersebut, yaitu penahan sedotannya itu udah kita ganti. Saya izin dari beliau bahwasanya itu harus kita ganti. Beliau itu menganjurkan, kalau itu karena generasi kedua, buatlah tanduknya seperti ini, yaitu kita cari tanduk baru, terus kita sambungin ke punya beliau dulu. Kalau pemanggilannya kita karena terbiasa, ya karena terbiasa dengan nada tersebut,
Jadi kita keluarkan nada nai gitu, itu bahasa Batak nai seperti itu, kemari gitu, nai kemari gitu. Kayak kita memberi, nah sini gitu. Karena kebiasaan mereka juga, tapi saya perhatikan seperti saya kan sering melatih bukan di sini aja, kadang ke arah jalan raya, ke tempat-tempat lain. Saya perhatikan sifat dan karakter mereka, saya panggil itu dengan sehari-hari saya, nai sini gitu, mereka mau nyaut, gitu. Mereka ngerti dengan bahasa itu. Nai, nai, Korban. Satu, udah tanda buka tujuan ya, tangkap, tangkap. Untuk bertemu dengan kera-kera ini, pengunjung hanya membayar dalam bentuk pembelian makanan bagi kera, seperti pisang dan kacang. Meski akrab dan hidup berdampingan dengan kera setiap harinya, Dentim mengaku istrinya terkadang kesal dengan kera-kera ini. Namun ia selalu meyakinkan keluarganya bahwa tempat ini adalah habitat asli kelompok kera tersebut. Enggak juga. Istri saya jengkel ngelihat, apalagi ngelihat kawan-kawan ini primata ini naik keseng, gitu. Apalagi mereka ini ambil jemuran, masuk ke rumah, dia jengkel. Tapi kalau istri jengkel, sampai beliau itu ngomong ke saya, usirlah monyetmu, ngapain masuk ke rumah, ngapain naik keseng, ya udah kau yang pergi dari sini, ini kan tempat monyet saya. Kalau masalah dari 2013, aktif saya di sini. Kalau saya itu dari kelas 3 SD sudah melatih. Dari situ talenta itu udah dilihat oleh almarhum Bapak. Kalau berjuang sendiri, saya nggak berjuang sendiri di sini. Banyak netizen-netizen yang mendukung saya dari luar sana. Pastinya pemerintah daerah juga mendukung. Ya saya tidak sendiri. Gitu. Jadi kalau saya itu gimana saya menyampaikan? Saya punya hati. Makanya saya punya rasa dengan mereka. Kecuali saya tidak punya hati, beda cerita. Kalau pemerintah itu mendukung berupa fisik. Kalau untuk pakan, kemungkinan belum ada ya, ataupun belum diadakan karena itu harus dianggarkan. Gitu. Jadi saya tidak menyalahkan karena memang yang saya hadapi di sini adalah hewan liar yang tidak harus diberi makan karena mereka masih bisa cari makan sendiri. Tapi itu untuk pemerintah daerah izin kalau boleh kita saling menghimbau agar pengguna jalan raya itu tidak memberi makan si satwa di jalanan. Itu aja sih harapan saya dari pemerintah daerah. Kalau untuk pakan jangan dipikirkan. Kalau saya sih tujuannya konten itu edukasi dan menghibur. Ya kalau suka tonton, kalau nggak suka nggak apa-apa. Kita menghimbau agar masyarakat pengguna jalan raya tidak memberi makan si satwa di jalanan. Kita itu live, tujuannya memang memanggil si satwa dari jalanan. Kalau hoki kita bisa ketemu dengan siamang, kalau tidak beruntung berarti siamangnya jauh di dalam hutan. Gitu. Kita menyampaikan bahwasanya walaupun mereka hewan kategori hama, apa salahnya kita mencintai, menyayangi mereka. Karena mereka berhak untuk hidup juga. Daripada mereka mati sia-sia di jalanan, kelindas jadi bahan lelucon masyarakat atau pengguna jalan raya, lebih baik kita panggil kemari. Tapi itu tadi, monyet ini sampai ke Padang loh. Ada yang di Padang, titik-titik tertentu gitu. Itu bukan dari real dari Taman Kera. Memang di mana-mana banyak monyet. Jangan memfokuskan mengatakan ke saya, monyetnya banyak. Masih udah sampai ke sini, enggak. Yang bisa saya fokuskan, saya panggil itu di sekitaran Taman Kera. Di luar dari Taman Kera, walaupun di jalanan, itu tidak bisa saya panggil kemari karena mereka hukum rimba, saling menindas. Gitu. Meskipun terlihat lucu dan bersahabat, kera tetaplah satwa liar yang juga pada kondisi tertentu berkonflik dengan manusia. Seperti di Kerasaan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun pada tahun 2021, sekawanan kera masuk ke pemukiman warga dan menyerang anak-anak hingga mengakibatkan luka serius.
Sementara pada tahun 2023 di Sipolha Pematang Sidamanik Simalungun, gerombolan kera menyerang kawasan perladangan warga dan mengakibatkan kerusakan. Detim Manik juga kerap diundang untuk menjadi pembicara dalam diskusi tentang konflik satwa kera dengan warga. Bukan melatih sih. Kadang kan mereka ini kan masuk ke lahan masyarakat, jadi hama gitu. Itu mereka sharing supaya bagaimana caranya agar tidak mengganggu, tidak merusak. Yang pertama saya tanyakan, apakah Anda pernah melakukan penembakan, meracun mereka, menyakiti mereka? Kalau sudah pernah, nggak ada obatnya. Nggak akan bisa kita perbaiki. Karena mereka beranggapan, ya kami hanya mencari makanan, kenapa kami dilakukan seperti ini. Jadi itulah dampaknya jadi permusuhan. Bedanya dengan di Taman Kera ini, kita tidak ada melakukan kekerasan, permusuhan ke mereka. Makanya mereka menganggap kita ya nyaman. Mereka hanya memberi makan, tidak niat mengganggu. Gitu. Beda dengan di kawasan masyarakat. Iya, karena karakternya juga, dan juga karena memang untuk daya tarik, ingatan pengunjung kita juga. Karena kan kalau kita nggak kasih nama, tapi kan nggak menyinggung nama manusia. Kita kasih nama supaya untuk menambah daya tarik wisatawan, agar wisatawan itu yang sering menonton datang kemari, "Bang, si ini mana, si Pote mana?" gitu. Jadi mereka, oh kita udah tahu bahwasanya ini sering menonton, sering mendukung kita dari media sosial. Banyak, ada yang siamang, ada Nelly, Sky, Tambah, ada Pote jenis buruk, ada Lamhot Tua Manik jenis monyet ekor panjang. Lamhot Tua Manik itu para saya tidak berani kasih marga lain. Sebenarnya sih nggak boleh kasih marga, tapi namanya saya tuh sudah izin sama beliau. Taman Wisata Kera milik Dentim Raja Manik berada di kawasan geosite Kaldera Toba Sibaganding. Satwa kera endemik ini juga menjadi bagian dari keberagaman biologi atau biodiversitas yang harus dilestarikan demi menjaga Danau Toba sebagai taman bumi atau geopark yang diakui dunia. Berdekatan dengan Taman Wisata Kera, terdapat objek wisata terkenal yakni situs batu gantung yang melegenda. Yakni batu yang menurut cerita rakyat merupakan jelmaan seorang gadis cantik beserta anjing kesayangannya. Namun dari aspek geologi, panorama bentang alam batu gantung merupakan formasi satuan batu gamping hasil letusan Gunung Toba yang berumur Mesozoik atau 250 juta tahun. Ya, batu gantung itu masuk dalam geosite Sibaganding ya. Jadi memang itu adalah bagian dari formasi Sibaganding, yaitu batu kapur. Nah, memang di situ ada historis. Inilah cerita rakyatnya yang menyatakan ada orang yang putus cinta segala macam. Ya, jadi memang ini juga kita adopsi. Kalau kita di Badan Pengelola Toba Kaldera ini, cita-cita rakyat ini tetap kita jaga juga cita-cita rakyat ini gitu loh. Jadi itu menjadi penambah buat kita terhadap masalah geoset ini. Jadi tidak akan kita hilangkan itu cita-cita rakyat yang ada. Jadi bukan hanya sekedar bicara ilmu pastinya, artinya secara geologinya, tapi juga cita-cita rakyat itu masuk dalam culture kita juga. Tapi kalau dari Badan Pengelola Toba Kaldera, artinya itu termasuk salah satu yang dianggap ikon juga. Artinya seperti tadi kita mengangkat adanya biodiversity, termasuk yang namanya monkey forest itu. Nah, jadi kalau soal pengelolaannya itu memang ada di Pemda, kita memang termasuk yang ini juga lah yang untuk terlibat di dalamnya untuk itu. Makanya juga termasuk yang asesor UNESCO kemarin juga kan ada datang ke sana, dan itu yang salah satu juga harus kita buat panelnya yang jadi rekomendasi dari UNESCO. Ya, intinya mencintai dulu ya. Artinya masyarakat itu diajar untuk mencintai geoset-geoset ini. Bahwa geoset-geoset ini adalah warisan ya, warisan dari para leluhurnya, juga merupakan pinjaman dari anak cucu kita. Jadi bukan sekedar warisan. Nah, ini juga perlu
menjadi salah satu yang untuk pengelolaan itu ya mencintai dulu dia geoset ini. Memang sehingga ada kepedulian untuk untuk memelihara geoset ini. Memang dari berbagai pihak, stakeholder, pemerintah, semua kan memerhatikan untuk itu. Dan kita tahu juga bahwa menjadi sampah menjadi masalah untuk sebuah tourism ya. Artinya kadang-kadang orang menganggap ya turis datang hanya buang sampah segala macam. Nah ini juga harus perlu dikelola dengan baik. Bagaimana tourism ini menjadi efek negatif juga, ada efek negatifnya, itu juga menjadi dari stakeholder yang ada, ini menjadi perhatian untuk mengelola geoset ini. Karena semua geoset ini memiliki keunggulan masing-masing, ya, keunggulan masing-masing. Jadi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah juga harus bersinergi lah. Intinya itunya untuk pengelolaan geosite. Dia remaja, dia memang harus sudah keluar dari kelompok ini karena nanti takutnya makanannya meninggal di kelompok. Karena saya melakukan ini dengan sukarela, bukan untuk mencari uang. Kalau saya mau cari uang, kerja saya duluan. Kita nggak tahu umur loh, Mbak. Gitu. Kita nggak tahu umur. Ya harapannya sih alam itu biar tetap jadi alam, gitu. Jangan dirubah. Karena kan nggak mungkin untuk ke depan satwa primata ini tidurnya sama kita. Gitu. Sekarang udah kelihatan banyak yang mengasuh primata, dipakai pampers, dipakain baju. Itu hak mereka, tapi kan itu jangan jadi contoh buat yang lain, karena mereka memang harus hidup di alam. Nah, mereka harus bebas di alam, liar di alam gitu. Kita berikan edukasi kepada masyarakat, pendidikannya dulu, supaya masyarakat tahu bahwa mereka mempunyai sesuatu yang istimewa nih, mempunyai sesuatu yang memang warisan yang luar biasa. Nanti setelah kita jaga, itu nanti pariwisata itu akan menyusul kemudian, ya. Dan kita harapkan itu, kalau misalnya sekarang ini, kalau misalnya rata-rata, misalnya pengunjung kita ini banyak yang domestik, nah berharap kita dengan adanya, kita munculkan edukasinya ini, para wisatawan luar negeri itu mau datang. Terus yang kedua, wisatawan rata-rata melihat Danau Toba ini sebagai landscape, ya, hanya landscape-nya saja dilihatnya, artinya panoramiknya. Nah, dengan adanya BP ini kita harapkan bahwa unsur-unsur edukasi, unsur-unsur konservasi ini menambah lagi minat pengunjung yang lainnya, efek yang lainnya. Bukan hanya masalah keindahan Danau Toba, tetapi ada situ unsur pendidikannya, ada unsur ininya, menambah kembali tourism yang ada di Indonesia.